Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nizam Syahib, NPM 18541510002, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas responsi mata kuliah kewirausahaan pertanian tentang orang kaya di dunia. Tokoh yang saya jadikan contoh yaitu Prajogo Pangestu. Pendiri Barito Group ini memulai karirnya saat ia bekerja sebagai supir angkot semasa mudanya. Jatuh bangun sudah ia rasakan, dan puncaknya beliau pernah jadi salah satu daftar orang terkaya yang ada di Indonesia. Pria dengan nama asli Peng Jong Pen lahir di Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 13 Mei 1944. Beliau merupakan seorang pengusaha yang sukses. Memiliki seorang istri yang bernama Herlina Candinegara dan dua orang anak bernama Nancy dan Agus Salim. Berikut ini merupakan karir beliau. Yang pertama yaitu sebagai pendiri pabrik Chandra Astri di Cilegon, Banten 1990. Yang kedua pendiri Bank Andromeda 1990. Yang ketiga pendiri PT Chandra Asri 1990 sampai 1999, dan masih banyak lagi. Beliau mengalami dan melewati perjalanan yang panjang sebelum ia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Berikut ini merupakan perjalanan tokoh sebelum menjadi pengusahawan yang sukses. Beliau sempat putus sekolah, dan Prajogo hanya bisa mengenyam pendidikan tingkat menengah pertama karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Namun, tidak menyerah dengan keadaan tersebut, Prajogo memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta dengan tekad bulatnya untuk memulai nasibnya dan mencoba untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun, kenyataannya berbeda dengan ekspektasi beliau. Beliau sudah mencoba berkali-kali namun tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali dan pulang ke kampung halamannya di Kalimantan. Nah, pada saat di sana di kampung halamannya, Prajogo akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya, walaupun hanya sebagai supir angkutan umum jurusan Singkawang, Pontianak. Beliau memiliki keulatan yang tinggi dan kerja keras yang tinggi, dan beliau tidak tangguh-tangguh dalam melakukan pekerjaan. Dia pun akhirnya membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual bumbu dapur dan ikan asin demi kelangsungan hidupnya dan membantu perekonomian keluarganya. Dengan relasi yang luas, akhirnya kesempatan datang kepada beliau. Prajogo mulai terjun ke dunia bisnis melalui pertemanannya dengan Burhan Nurai. Burhan Nurai memiliki jasa yang tinggi atas kesuksesan dari Prajogo Pangestu. Pertemuan mereka berdua dimulai pada tahun 60-an ketika Prajogo masih bekerja sebagai sopir angkot. Dan pada tahun 1969, Prajogo akhirnya bergabung dengan Jayanti Group milik Burhan Nurai untuk mengurusi hak pengusahaan hutan atau HPH. Dan sebagai informasi, ternyata Jayanti Group ini merupakan salah satu perusahaan kayu terbesar yang ada di Indonesia pada kala itu. Prajogo Pangestu memang sudah terbiasa bekerja dengan keuletan dan kegigihan yang tinggi, sehingga tidak heran karirnya menanjak selama bekerja pada Jayanti Group. Berbekal etos kerja yang tinggi, Prajogo akhirnya berhasil mendapatkan jabatan sebagai General Manager pabrik Plywood Nusantara setelah 7 tahun mengabdi pada grup yang menaunginya tersebut. Mungkin dirasa sudah cukup belajar bisnis selama beberapa tahun, Prajogo akhirnya memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri. Prajogo menjabat sebagai General Manager Jayanti Group hanya 1 tahun. Ia akhirnya memutuskan untuk resign dan membeli sebuah perusahaan di mana perusahaan ini pada masanya sedang mengalami krisis finansial. Nama perusahaan tersebut yaitu CV Pacific Lumber Co.
Untuk membeli perusahaan tersebut, Prajogo meminjam sejumlah dana pada sebuah bank. Namun, hebatnya, ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Nah, dengan beriringnya waktu, ternyata perusahaan inilah yang kemudian berubah nama menjadi PT Barito Pacific pada masa Orde Baru. Perusahaan ini maju pesat dan menjadi perusahaan kayu terbesar di Indonesia. Namun, kesuksesan sementara ini tidak menghentikan langkah Prajogo untuk meneruskan perkembangannya. Selanjutnya, dengan beriringnya waktu, ia perlahan dan sedikit demi sedikit ia melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical Center dan PT Tripolita Indonesia. Bisnis yang dilalui Prajogo tidak selamanya berjalan mulus. Bisnis Prajogo sempat jatuh terperosok akibat krisis pada tahun 1998. Namun, ia akhirnya berhasil untuk membangkitkan kembali hingga menjadi orang terkaya pada tahun 2018. Tantangan dan hambatan memang selalu ada jika orang-orang mau berusaha. Mungkin krisis moneter pada tahun 1998 menjadi hambatan terbesar Prajogo selama perjalanan karirnya. Dikutip dari Kontan, nilai kapitalisasi Barito Pacific anjlok dari 5 miliar US dollar menjadi 3 juta US dollar. Belum lagi ia harus mengembalikan utang sebesar 1,8 miliar US dollar akibat krisis keuangan yang dialami Chandra Asri. Tapi dengan keuletan dan ketekatan dan pantang menyerah Prajogo Pangestu, ia mendapat dan berhasil memulihkan keuangan bisnis dengan menggabungkan beberapa perusahaannya dalam satu platform, yaitu Barito Group. Di bawah Barito Group, Prajogo memperlebar bisnisnya di berbagai bidang, yaitu bidang perkayuan, petrokimia, minyak sawit mentah, dan properti. Dan akhirnya pada tahun 2016 dilansir dari Forbes, yaitu majalah internasional, kenaikan kekayaan Pangestu merupakan yang paling besar karena menguatnya harga saham PT Barito Pacific hingga 1000%. Nah, yang kemudian pada tahun 2019 Prajogo Pangestu akhirnya berhasil mencatatkan nama sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia. Namun dengan usia senjanya, Prajogo menyerahkan pengelolaan Barito Group kepada putra sematawayangnya, yaitu Agus Salim Pangestu. Nah, mungkin terdapat 3 poin yang bisa kita ambil dari tokoh Prajogo Pangestu, bahwa orang-orang mungkin tidak mengira bahwa seseorang dari keluarga yang miskin, dari menengah ke bawah, akhirnya bisa menjadi daftar orang terkaya yang ada di Indonesia dengan kegigihannya dan keuletannya. Yang kedua, Prajogo telah membuktikan bahwa relasi itu sangat penting dalam membantu kehidupan kita. Dan yang ketiga, hambatan pasti ada dan kita harus bangkit di setiap kegagalan tersebut, dan itulah merupakan kunci utama menuju keberhasilan. Nah, saat ini kekayaan Prajogo Pangestu memang tidak sebanyak Hartono bersaudara. Beliau memiliki total kekayaan yaitu sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara dengan 42,72 triliun rupiah. Dan dengan kekayaannya tersebut, Prajogo Pangestu berhasil dijadikan sebagai orang terkaya yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini quotes dari beliau, yaitu Prajogo Pangestu. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan tonggak dari keberhasilan.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.